Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas topik kelas 11 mengenai energetika, khususnya mengenai energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata didefinisikan sebagai nilai rata-rata energi disosiasi ikatan atau energi yang dibutuhkan untuk memecah suatu ikatan dari berbagai jenis ikatan yang sama dalam molekul yang berbeda. Energi ikatan ini adalah endotherm ya, karena memang energi yang diserap untuk memutus ikatan antara dua unsur. Misalnya energi ikatan rata-rata dari CH itu nilainya 414 kJ per mol. Jadi untuk 1 mol ikatan CH dibutuhkan 414 kJ energi. Akan tetapi karena nilainya ini adalah nilai rata-rata, dan pada kenyataannya ikatan CH itu berbeda-beda gitu. Jadi ada CH yang pada molekul metana misalkan, ada yang pada kloroform, ada yang pada metanol, ada yang pada asam formiat misalkan, atau formaldehid dan benzen. Itu sebenarnya memiliki harga ikatan rata-rata atau nilai energi ikatan rata-rata yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi nilai-nilai ini di rata-rata atau diambil nilai rata-ratanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi ikatan rata-rata. Nah, berikut ini adalah daftar nilainya ya. Teman-teman bisa cari di internet, atau kalau mau yang lebih akurat di CRC Handbook, Physics and Chemistry Handbook ya, CRC. Nah, beberapa contoh di sini. Yang sebelah kiri adalah untuk ikatan-ikatan tunggal, yaitu baik yang di dalam senyawanya atau di dalam unsurnya. Kemudian yang di kanan itu yang ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Cara menghitung entalpi reaksi menggunakan data entalpi ikatan rata-rata adalah sebagai berikut. Dalam sebuah reaksi, jika itu reaktan, maka akan terjadi pemutusan ikatan ya. Nah, karena ini pemutusan, maka sifatnya adalah endotherm atau menyerap energi. Tapi ketika membentuk produk ya, jadi dia akan membentuk ikatan atau exotherm. Jadi pada dasarnya sebuah reaksi kimia diasumsikan sebagai pemutusan ikatan lama dari ya misalkan dari unsur-unsur, kemudian menjadi sebuah senyawa. Nah, jadi pemutusan lalu pembentukan ikatan baru gitu. Pemutusan ikatan itu endo dan pembentukan ikatan baru itu exo. Maka delta H reaksi bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Energi ikatan dari reaktan jumlahnya dikurangi energi ikatan dari produk jumlahnya ya, totalnya. Atau total energi pembentukan ikatan dikurangi total energi pemutusan ikatan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan entalpi pembakaran metana. Nah, kita tuliskan di sini ada data, saya ambilkan dari data tadi bahwa energi ikatan CH itu 414, oksigen ya, oksigen double bond itu 496, dan untuk CO dan OH masing-masing 799 dan 463. Nah, kemudian kita harus tuliskan persamaan reaksinya. Nah, teman-teman untuk mempermudah, tuliskan persamaan reaksi dalam bentuk display formula ya, dalam bentuk semua ikatan kita tunjukkan dalam reaksi itu ya, seperti ini. Karena ini akan mempermudah kita untuk menghitung jumlah ikatan. Nah, untuk penyetaraan misalkan ada koefisien di depan, gambarkan saja 2 molekul ya. Jadi ini reaksi awalnya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, angka 2-nya ini diwakili oleh 2 molekul. Maka sesuai rumus tadi, delta H reaksi adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk.
Lalu kita jabarkan, berarti di sini ada 4 ikatan CH, ada 2 ikatan OO, ya, kemudian dikurangi oleh yang produk 2 kali ikatan CO dan 2 kali 2 ikatan OH. 2 yang pertama itu adalah jumlah molekul H2O-nya ada 2. 2 yang kedua adalah jumlah ikatan OH dalam satu molekul H2O. Jadi ya 2 kali 2 ini saya tidak sederhanakan biar teman-teman paham. Jadi 2 kali 2 bukan 4 ya. 2 kali 2 ikatan OH ya di molekul H2O yang berjumlah 2 molekul. Kemudian kita masukkan nilainya 4 kali 414 ditambah 2 kali 496 dikurangi 2 kali 799 ditambah 2 kali 2 kali 463. Totalnya 2648 dikurangi 3450. Maka hasilnya adalah negatif 802 kJ per mol. Ini betul ya, karena reaksi pembakaran pasti exotherm. Kemudian kita lihat perbandingannya dengan perhitungan menggunakan delta H pembentukan ya, formation. Oke, energi ikatan rata-rata menyatakan energi yang diserap untuk memutus ikatan tertentu. Akan tetapi ikatan antar atom tidak sama ya jika terdapat dalam senyawa berbeda. Misalkan tadi ya OH di dalam alkohol dengan OH di dalam asam karboksilat, atau tadi contohnya adalah OH ikatan OH pada senyawa-senyawa lain itu akan berbeda. Atau tadi CH ya. CH pada metan, CH pada benzen dan lain-lain itu akan berbeda nilainya. Sehingga nilai yang kita pakai adalah nilai rata-rata. Sehingga ini hanya bisa dipakai untuk estimasi. Betul. Dan kalau kita bandingkan dengan energi pembentukan, ya entalpi pembentukan, itu dia spesifik terhadap senyawa tertentu, ya senyawa yang dibentuk. Sehingga kalau dua perhitungan ini kita bandingkan, maka nilai entalpi reaksi dengan yang menggunakan entalpi pembentukan itu akan lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan energi ikatan rata-rata. Jadi kalau kita ukur secara eksperimen, yang lebih mendekati adalah perhitungan yang menggunakan entalpi pembentukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.